Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putik Afifah Naya Ulung. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi di STKIP Bina Bangsa Melabuh. Di sini saya akan menjelaskan dan mengulas sedikit tentang strategi guru menghilangkan perilaku jenuh dan lupa pada peserta didik dalam pembelajaran fikih di MAN 1 Makassar, yang ditulis oleh Aditya Afriani dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2018. Nah, teman-teman, penelitian yang dilakukan oleh Aditya Afriani ini menggunakan metode penelitian lapangan, dan sumber datanya bisa yang berupa primer. Sumber data utama yaitu wawancara, berupa wawancara baik kepada guru maupun peserta didik. Dan yang kedua itu data sekunder, di mana data sekunder ini adalah data pendamping atau pelengkap, yang mana kalau misalkan kita sudah dapat data dari wawancara, nah kita membutuhkan juga seperti dokumentasi berupa foto, video, atau berupa memang dokumen tertulis seperti itu. Metode pengumpulan datanya itu bisa melalui observasi. Kita langsung datang ke sekolahnya, kita lihat, terus kita datangi kelas-kelasnya ketika sedang belajar, kita observasi melalui itu. Dan terus ada juga wawancara. Wawancara ini bisa dengan murid, dengan peserta didik, ataupun dengan guru pengajar. Yang ketiga itu dokumentasi. Itu sangat penting ya, dokumentasi, karena kalau misalkan tidak ada dokumentasi, kita tidak ada bukti bahwa penelitian ini telah dilakukan gitu, seperti itu. Nah, rumusan masalahnya apa? Kenapa dia mengambil judul ini ya? Karena kebanyakan anak sekarang itu kadang suka, kalau belajar itu suka jenuh, suka lupa, padahal baru saja dipelajari. Nah, itu kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Seperti itu. Nah, fokus penelitian ini yaitu bagaimana sih strategi guru untuk menghilangkan rasa jenuh siswa tersebut, para peserta didik. Bagaimana apa sih namanya, guru itu bisa membuat murid itu tidak lupa dengan pelajaran yang sudah dipelajari pada minggu kemarin atau pada bulan-bulan kemarin gitu, pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Nah, yang kedua itu deskripsi fokusnya, di mana variabel-variabel apa yang ditulis di dalam jurnal ini gitu. Yang pertama itu lupa. Lupa itu apa? Lupa itu adalah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari di sekolah maupun lingkungan di sekitar kita. Misalnya kita sudah tahu tentang jika kita minum susu kita sehat, atau jika kita sering di rumah maka kita akan sakit gitu, atau kalau misalkan rumah itu nggak. Jadi informasi-informasi yang kita dapatkan dari luar baru seminggu kita masukkan seminggu kita ketahui, langsung udah hilang gitu, teman-teman. Jadi bagaimana caranya supaya informasi tersebut tidak hilang, tidak dilupakan oleh ingatan kita. Nah, yang kedua itu jenuh. Jenuh itu apa? Jenuh itu dia biasanya disebut, kalau dalam psikologi disebut learning plateau. Nggak tahu bener atau enggak penyebutannya, tapi seperti itu. Nah, biasa dia kalau misalkan maksudnya itu biasa para peserta didik ini ngerasa udah paling pintar, udah paling ngerasa buang-buang waktu lah aku belajar ini gitu kan. Nah, jadi bagaimana caranya supaya para peserta didik itu tidak merasa seperti itu gitu. Nah, inilah tujuannya di observasi atau diteliti gitu. Bagaimana caranya supaya para siswa tersebut bisa belajar dengan baik lagi, tidak cepat lupa, dan tidak cepat merasa jenuh, seperti itu. Selain itu, tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk apa sih untuk sekolah gitu. Karena mungkin sebagian orang mikir, apa sih ini neliti buat apa sih gitu kan, apa pentingnya buat kami gitu. Sebenarnya ada banyak kegunaannya. Yang akan saya sebutkan itu, pertama, kita akan tahu bagaimana penerapan strategi guru untuk menghilangkan jenuh dan lupa tadi kepada siswa-siswi peserta didik tadi, dan penerapannya berhasil tidak gitu kan. Nah, itu tujuannya, berhasil tidak gitu. Yang ketiga itu untuk mengetahui secara konkret, secara nyata, faktor yang menyebabkan peserta didik mengalami perilaku jenuh dan lupa. Apa faktor utama, kenapa kok di pelajaran ini siswa-siswi ini kayak malas, kayak lupa, udah baru dipelajari gitu tapi udah lupa, kenapa? Nah, itu tujuannya itu untuk tahu gitu
faktornya apa, biar nanti bisa jadi evaluasi untuk gurunya. Jadi oh seperti ini cara mengajarnya, biar mereka tidak seperti ini gitu kan. Nah, jadi yang kedua tuh kegunaan penelitiannya untuk sekolah apa kegunaannya? Fungsinya, untuk apa? Manfaatnya, untuk apa? Gitu kan. Nah, ini tuh untuk biar nanti sekolah bisa kayak mengembangkan lagi potensi-potensi gurunya gitu kan. Kompetensi gurunya bagaimana? Apa yang salah itu kurikulumnya, apa cara mengajarnya atau gimana gitu kan. Jadi akan ada bahan evaluasi untuk sekolah. Nah, kalau untuk peserta didiknya apa sih gitu, manfaatnya apa? Itu yang dia untuk bahan informasi kepada dia sendiri kan. Untuk jadi misalkan dia, oh aku nih pelupa, aku nih gampang jenuh, bagaimana sih bikin membuat supaya aku nggak ngerasa jenuh, nggak ngerasa cepet lupa, cepet itu gitu. Apakah ada cara lain gitu? Nah, di sini kita akan bahas itu gitu. Nah, kalau yang ketiga itu bagi guru apa? Kalau bagi guru jelas, biar murid-murid itu bertahan di kelas gitu, tidak ada yang tidak tidur atau tidak asik sendiri. Jadi materi yang disampaikan oleh guru pun sampai. Jadi tidak sia-sia guru mengajar itu. Kalau misalkan guru sudah mengajar tapi dia tidak peduli sama mahasiswanya atau siswinya, tidak peduli sama peserta didiknya, bagaimana? Sedangkan peserta didiknya tidak tahu. Nah, itu tuh bisa jadi kayak evaluasi juga untuk gurunya supaya memperbaiki cara mengajarnya, metode belajarnya atau bagaimana seperti itu. Nah, ada juga namanya tahapan belajar, gitu kan. Ada 3 tahapan belajar. Yang pertama itu tahapan pra-instruksional. Itu adalah tahap pertama kalau kita baru mulai belajar gitu. Kayak kita baru bersiap duduk, salam gitu sama guru-gurunya baru masuk gitu. Nah, itu tuh pra-instruksional. Yang kedua itu ada tahap instruksional. Ini dia saat kita mengajar di sini. Saat para guru ini udah mulai mengajar gitu. Menyampaikan materi, menyampaikan teori, apa berupa praktek apa gimana gitu kan di depan. Nah, di sini yang biasanya menimbulkan kejenuhan siswa atau seperti itu. Yang ketiga itu ada tahap evaluasi dan tindak lanjut. Nah, di sini setelah kita belajar, misalkan kita sudah belajar 3 minggu. Nah, terus kita ada ujian atau ulangan harian atau ulangan tengah semester. Nah, seperti itu evaluasi untuk murid dan evaluasi untuk guru, apakah ada yang terlewatkan sehingga para murid ini tidak naik nilainya atau tidak berkembang gitu. Nah, jadi ada juga yang namanya strategi. Teman-teman. Nah, ada 4 strategi yang akan saya sebutkan di sini yang di dalam jurnalnya ya. Yang pertama itu mengidentifikasi serta menerapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku dan kepribadian peserta didik. Nah, jadi kan ada kayak spesifikasi dan kualifikasi. Bagaimana sih standarnya lah, misalkan kayak bagaimana cara ini bagusnya bagaimana gitu, standarnya kayak ukuran tepatnya gitu untuk mengajarkan anak-anak ini bagaimana, seperti itu. Terus juga ada yang kedua itu memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Nah, bagaimana sih di lingkungan tersebut sebenarnya cara belajar yang tepat itu bagaimana? Misalkan ada yang lebih mengerti ketika menggunakan bahasa daerah, ada juga yang lebih mengerti jika kita banyak bercandanya atau gimana, berdasarkan ya budaya di situ gitu. Kita menerapkan mengajarnya seperti itu gitu. Jadi agar suasana kelas pun bisa lebih santai, bagaimana bisa murid pun bisa, para siswa peserta didik ini bisa menerima seperti itu pelajaran yang akan kita sampaikan, bagaimana gitu. Kita lihat situasi dan kondisi para siswa juga, seperti itu. Yang ketiga itu ada memilih menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Nah, itu harus paling penting nih teman-teman. Kenapa? Karena kadang kalau metodenya salah, teknik belajarnya salah, bisa-bisa mereka malah bukannya istilahnya jangankan ingat gitu, mereka juga nggak bakal masuk ke dalam pikiran mereka gitu. Jadi kita harus tahu sebagai calon guru, sebagai calon pengajar, kita harus tahu bagaimana caranya supaya metode yang kita sampaikan ini bisa gitu diterima. Misalkan kayak kebanyakan sekarang mahasiswa lebih suka para peserta didik lebih suka
cara diskusi gitu, dibandingkan teknik-teknik ceramah atau metode-metode ceramah itu kan jarang, yang misalnya kadang itu malah bikin jenuh gitu ceramah-ceramah seperti itu. Ya mereka kadang lebih suka diskusi karena bikin mereka lebih aktif gitu, lebih bisa bertanya, lebih bisa menambah wawasan mereka berpikir seperti itu gitu, nggak bikin ngantuk, nggak bikin jenuh seperti itu kan, ada yang seperti itu. Akhirnya jadi ketika metode dan teknik belajarnya tepat, maka perkembangannya pun cepat gitu. Jadi kita tuh akan lebih cepat ingat, nggak mudah lupa, kita pun nggak mudah jenuh, nggak mudah bosan. Jadi harus pas gitu. Nah, kayak sayur harus ada garam biar enak, biar pas gitu. Seperti itu juga kalau kita belajar atau kita mengajar, belajar dan mengajar gitu, harus pas. Yang keempat ada menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi. Gitu. Itu yang keempat. Terus selanjutnya itu ada, nah kita akan bahas masalah lupanya nih teman-teman. Nah lupa itu ada macam-macam. Ada lupa versus hilang. Ada juga ada yang bener, kalau misalkan lupa itu kadang masih bisa kita ingat sedikit-sedikit, tapi kalau hilang itu memang udah sama sekali kita nggak ingat teman-teman. Misal kayak apa ya gitu-gitu, kita nggak ingat lagi, udah hilang dari ingatan kita, memang udah nggak ada lagi itu memori tentang itu. Misalkan kita mengingat tentang teman kita itu udah nggak pernah ketemu, kita udah nggak ingat namanya siapa, kayak teman SD misalkan, kita punya teman SD, kita udah nggak ingat lagi siapa namanya, siapa wajahnya yang mana, orangnya yang mana gitu. Kalau dia nggak memperkenalkan diri lagi kita nggak akan ingat. Nah itu hilang teman-teman. Tapi kalau lupa itu masih ada potensi untuk mengingat lagi gitu. Nah itu lupa versus hilang ya teman-teman. Yang kedua ada lupa ingat. Nah lupa ingat ini maksudnya gimana sih? Kenapa lupa ingat? Dia lupa tapi dia ingat teman. Jadi kayak misalkan guru nih, guru ingat itu muridnya, ingat ini murid saya gitu, tapi dia nggak ingat itu murid kelas berapa, namanya siapa, lulusan tahun berapa. Misalkan si peserta didiknya sudah lulus sejak lama, udah 10 tahun lulus, nah itu pasti guru cuma mengingat wajahnya saja tapi tidak mengingat namanya, kelasnya atau gitu. Seperti itu, lupa ingat, ada dalam memori dia tapi nggak ingat gitu. Nah, terus ada juga teori tentang lupa. Ada 4 teori tentang lupa. Yang pertama itu decay teori. Nah, itu tuh maksudnya dalam teori ini memori kita tuh akan aus, akan kayak usang lah, kita rusak gitu. Istilahnya kalau misalkan mesin udah kelamaan dipakai, capek gitu, rusak akhirnya gitu. Kalau misalkan kita nggak diasah terus, misalkan kita belajar tentang matematika, rumus A pangkat N sama dengan bla 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 bla. Tapi kalau kita nggak terus mengasahnya, misalkan nggak kita coba-coba, nggak kita praktek terus, kita akan lupa dengan rumus itu. Karena akan ada rumus-rumus baru yang masuk. Jadi harus terus diasah supaya ingatan tentang itu tuh nggak lupa gitu. Yang kedua itu ada interferensi teori. Nah di sini di teori ini dibilang kalau misalkan kita memori kita yang lama itu tetap ada tersimpan, teringat. Hanya saja kalau misalkan ada teori baru, nah teori baru ini akan rusak oleh teori lama tadi, akan kayak terganggu. Misalnya ada penambahan teori tentang, misalkan kita tahu Darwin pernah bilang kalau misalkan manusia itu berasal dari kera gitu kan. Jadi terus tiba-tiba ada perubahan teori. Nah bisa jadi kita lebih percaya yang pertama, lebih yakin yang pertama gitu, lebih ingat yang pertama. Kalau misalkan kalau teori Darwin itu ya udah manusia berasal dari kera, padahal ada teori baru yang mengatakan membantah tentang teori tersebut. Saya juga kurang paham, tapi seperti itu gitu. Jadi kayak terganggu gitu ingatan baru kita terganggu oleh ingatan lama kita gitu. Ilmu baru kita terganggu oleh ilmu yang lama seperti itu. Yang ketiga ada retrieval failure. Failure, teman. Nggak tahu pengucapan benar atau enggak, tapi seperti itu. Dia sama seperti interferensi, sama-sama kayak ingatan kita masih ada di dalam kepala kita. Hanya saja kalau dia tuh
nggak akan terganggu gitu, nggak akan lupa total gitu. Tapi kalau misalkan dikasih petunjuk dikit, kasih kata kunci dikit-dikit gitu, pasti akan ingat gitu, pasti akan kayak, Bu saya dulu, misalkan kita ketemu guru kita zaman SD gitu, Bu saya dulu murid ibu yang gini, yang agak bandel gitu, yang sering ribut di kelas bla 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 bla. Itu gurunya kayak ingat-ingat, oh iya kamu ya gini-gini. Seperti itu teman-teman, ingatan tuh kayak gitu. Yang keempat ada motivated forgetting. Ini tuh dia yang kayak lebih ke trauma ya. Jadi kayak otak kita itu akan melupakan hal-hal yang menyakitkan atau menyedihkan. Kayak yang hal-hal yang nggak ingin hal-hal yang bikin trauma tuh pasti ingin kita lupain gitu, kayak ditenggelamin di alam bawah sadar kita seperti itu. Jadi nggak mau ingat-ingat lah, lupa aja gitu, kayak sengaja dibikin lupa gitu. Hal-hal yang bikin sedih, bikin stres, bikin depresi, nah itu tuh dilupain gitu, biar bisa hidup lebih baik ke depannya gitu. Seperti itu teman-teman. Yang didapatkan oleh Aditya Afriani adalah yang pertama, itu faktor yang menyebabkan jenuh dan lupa pada peserta didik dalam pembelajaran fikih di MAN 1, yaitu A. Hilangnya konsolidasi seorang peserta didik. Yang kedua, materi pelajaran baru membawa konflik dan gangguan terhadap materi pelajaran lama. Yang ketiga, jenuh karena tidak menyukai pelajaran itu. Nah ini yang faktor nomor 3 ini biasanya yang menyebabkan tidak masuknya pelajaran ke tidak mengerti, mereka tidak mengerti, tidak paham seperti itu. Yang kedua ada strategi guru menghilangkan perilaku jenuh dalam pembelajaran fikih di MAN 1. Menurut Bapak Marsudi, beliau biasanya menyuruh peserta didik tersebut untuk istirahat. Tapi setelah istirahat 15 menit langsung lanjut mengikuti pelajaran gitu. Nah, setelah itu bapak tersebut memberikan tugas yang sesuai dengan mata pelajaran yang dibahas hari ini gitu misalnya. Karena sudah sering beliau mendapatkan anak didiknya ini bermain gadget, mendengarkan audio di saat kelas sedang berlangsung, karena mereka dengan alasan mereka itu jenuh, mengantuk gitu. Seperti itu ketika ditanya. Jadi Bapak Marsudi melakukan metode untuk mengistirahatkan para peserta didik selama 15 menit jika mereka sudah jenuh, lalu kembali mengajak untuk belajar. Yang ketiga itu ada strategi guru tersebut untuk menghilangkan perilaku lupa. Yang pertama, menindaklanjuti, terutama dalam mengadakan evaluasi harian. Ya biasanya kan kalau misalkan kita udah belajar 1 minggu, itu ada ulangan harian. Nah itu coba setelah kita belajar 3 hari, coba kasih ujian, ulangan, agar yang tadi itu ingat lagi gitu, yang udah belajar minggu-minggu kemarin, ingat lagi, seperti itu. Jadi nggak lupa, karena sering dievaluasi. Yang kedua itu diingatkan dengan mereview pelajaran sebelumnya di awal pertemuan. Ada beberapa guru yang biasanya mereka ketika baru masuk, setelah selesai salam, mereka biasa bertanya kepada anak-anak didik mereka, peserta didik mereka, ingat nggak pelajaran minggu kemarin itu apa? Atau mereka nanya, bagaimana minggu kemarin, apa yang kita pelajari? Atau menanya misalkan kita belajar tentang atom apa sih, apa itu atom anak-anak, coba jelaskan menurut, coba ada yang bisa nggak, kayak gitu. Biasanya guru seperti itu kalau di awal ketika baru masuk, minggu kemudian, minggu selanjutnya udah masuk lagi, itu ditanya, biasa guru nanya gitu. Biar para peserta didiknya ingat. Nah kesimpulannya, ada banyak faktor yang menyebabkan lupa, ada banyak faktor yang menyebabkan para peserta didik jenuh. Sebagai guru kita harus jeli, harus melihat, harus memperhatikan gerak-gerik anak didik kita bagaimana, agar tidak salah metode ketika kita ingin mengajarkan mereka, agar perkembangan mereka pun membaik gitu. Jangan nanti kita udah ngajar, sekedar ngajar, tapi siswa kita tidak tahu apa-apa.
Ya, yang kalau misalkan untuk menghilangkan lupa itu ada pertama itu metode overlearning, belajar lebih. Yang kedua ada extra study time, tambahan waktu belajar. Yang ketiga ada mnemonic device, kemampuan menghafal. Yang keempat ada metode losai, ada sistem kata kunci, ada juga pengelompokan, ada latihan terbagi. Nah, ada kan kadang anak-anak yang suka belajarnya kelompok gitu. Misalkan anak-anak ini materi tentang ini, kelompok ini gitu-gitu dibagi, coba bagi 4 kelompok, nanti masing-masing kelompok beda judulnya gitu. Ada yang kayak gitu, mereka lebih tertarik untuk belajar seperti itu. Nah, jadi untuk masalah lupa dan jenuh ini lebih baiknya kalau kita itu lebih mengevaluasi lagi apa metode pembelajarannya, teknik belajarnya bagaimana, seperti itu. Sekian saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.